Semoga kalian yang sedang menonton ini selalu dalam keadaan terbaik. Aku doakan kesehatan, rezeki, dan ketenangan hati selalu menyertai kalian. Karena tanpa itu, hidup pasti terasa berat, kan? Jadi, apapun yang sedang kalian jalani saat ini, ingat bahwa kalian layak mendapatkan yang terbaik. Sekarang, coba bayangkan sebentar, pernah nggak kalian merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang itu-itu saja? Bangun pagi, kerja, capek, tidur, terus ulang lagi. Atau mungkin ada yang merasa hidupnya berantakan? Semua rencana kayak nggak jalan, sementara beban malah terus bertambah? Tenang, kalian nggak sendirian, kok. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas sesuatu yang relevan banget buat kita semua. Tentang gimana kita bisa memperbaiki keadaan, meski langkah pertama itu kadang terasa berat. Kita nggak akan langsung bicara soal solusi besar, tapi pelan-pelan, kita uraikan satu persatu akar masalahnya. Sebelum kita mulai, sediakan dulu kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian. Biar sambil nonton, kalian tetap santai, nggak tegang. Yuk, mari kita mulai perjalanan kita hari ini dan selami pembahasannya perlahan tapi pasti. Hei, kalian pernah nggak sih merasa hidup ini seperti puzzle yang hilang beberapa kepingnya? Bangun pagi-pagi, bukannya semangat malah langsung mikir, aduh, apalagi nih yang salah? Mau kerja, tugas menumpuk. Mau istirahat, pikiran nggak tenang. Mau ngobrol sama teman atau keluarga, malah jadi debat nggak jelas. Rasanya kayak ada aja yang kurang, atau mungkin malah semua berantakan. Nah, kalau kamu ngerasa relate sama cerita ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak kok yang ngalamin hal serupa. Dan kabar baiknya, kamu lagi di tempat yang tepat sekarang karena kita akan bahas root cause-nya bareng-bareng. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak kalian ngerasa capek banget? Bukan cuma capek fisik ya, tapi capek mental juga. Kayak hidup nggak ada arahnya, semuanya serba ngambang. Kalau iya, coba tarik napas dulu. Sekarang, yuk coba kita pikir bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya bikin hidup kita berantakan? Kebanyakan dari kita cenderung nyalahin faktor eksternal. Misalnya, kerjaan gue kebanyakan, atau keluarga gue nggak ngerti gue, atau mungkin lingkungan gue toksik banget. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, bentar, mungkin ada sesuatu dalam diri gue yang perlu dibenerin? Jangan salah paham ya, aku nggak bilang kamu salah. Tapi terkadang, kita terlalu fokus sama masalah di luar sampai lupa lihat apa yang ada di dalam. Setuju nggak? Oke, biar lebih jelas, coba deh kamu bayangin hidup itu kayak kamar. Kalau kamarmu berantakan, baju di mana-mana, barang nggak ada yang di tempatnya, debu numpuk, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kamu bakal pusing sendiri. Mau cari barang nggak ketemu, mau duduk aja nggak nyaman. Sama halnya dengan hidup. Kalau ruang di dalam diri kita berantakan, ya gimana kita mau fokus atau tenang? Jadi, langkah pertama buat mengatasi hidup yang berantakan adalah sadar. Sadar kalau kita butuh ngambil kontrol atas hidup kita sendiri. Sadar kalau nggak semua hal bisa kita kendalikan, tapi cara kita merespons itu sepenuhnya di tangan kita. Misalnya nih, kamu nggak bisa ngatur bos kamu buat nggak ngasih tugas mendadak. Tapi, kamu bisa ngatur cara kamu ngehandle tugas itu. Bisa dengan bikin prioritas, atau mungkin ngomong baik-baik ke bosmu soal batasan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa mulai berbenah? Oke, aku kasih analogi lagi, ya. Kalau kamu mau bersihin kamar, pasti kamu mulai dari sudut yang paling gampang dulu, kan? Kamu nggak mungkin langsung bongkar semua lemari sekaligus. Sama halnya dengan hidup. Kamu nggak perlu langsung bikin perubahan besar yang bikin stres. Mulai aja dari hal kecil yang bikin kamu merasa lebih teratur. Misalnya, kamu bisa mulai dari kebiasaan pagi. Pagi hari itu kunci banget, loh. Coba deh, bangun pagi tanpa buru-buru, tanpa langsung cek HP. Ambil waktu buat diri sendiri, entah itu sekadar duduk minum kopi sambil mikir apa aja yang mau kamu lakuin hari itu, atau mungkin stretching ringan biar badan gak kaku. Simpel banget, tapi efeknya luar biasa. Terus, satu hal yang sering kita lupa, nih. Kita terlalu sering bikin to-do list panjang, tapi akhirnya cuma bikin stres karena nggak semua bisa selesai. Jadi, daripada bikin daftar kerjaan panjang banget, coba pilih 3 hal paling penting aja buat hari itu. Fokus ke 3 hal ini dulu, baru sisanya kalau ada waktu dan energi. Kenapa 3? Karena otak kita itu nggak didesain buat multitasking berlebihan.
Kalau kamu bisa nyelesain 3 hal aja dengan maksimal, itu udah pencapaian besar. Selain itu, kita juga sering lupa kalau istirahat itu bagian dari produktivitas. Ya, dengerin baik-baik, istirahat itu produktif. Kadang kita terlalu nge-push diri sendiri buat kerja tanpa henti, sampai lupa kalau tubuh dan pikiran kita punya batas. Kalau kamu terus-terusan kerja tanpa jeda, ya wajar aja kalau kamu akhirnya burnout. Jadi, jangan merasa bersalah kalau kamu butuh waktu buat rehat. Nikmati waktu istirahatmu, dan pakai itu buat recharge energi. Terakhir, aku mau bilang ini. Hidup memang gak selalu sempurna, dan itu wajar. Kita semua pasti punya fase di mana segalanya terasa berantakan. Tapi ingat, berantakan itu bukan akhir dari segalanya. Justru, itu tanda kalau kita sedang dalam proses belajar dan tumbuh. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya. Dan kalau kamu butuh bantuan atau cuma sekadar tempat buat cerita, coba tulis di komentar. Aku, atau siapa tahu teman-teman yang lain, bisa bantu kasih insight atau sekadar jadi pendengar. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang kenapa hidup bisa terasa berantakan, dan langkah pertama buat mulai membereskannya. Di video selanjutnya, aku bakal bahas lebih dalam soal gimana caranya bikin kebiasaan kecil yang bisa ngasih dampak besar dalam hidup. Jadi, jangan lupa buat like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Ingat, hidupmu itu terlalu berharga untuk dibiarkan kacau. Sampai ketemu lagi, ya. Setelah kita bahas tentang kesadaran untuk mulai memperbaiki hidup, sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Di sini, kita akan mengupas habis akar masalah kenapa hidup kita sering berantakan dan gimana cara membangun sistem yang lebih rapi dan efektif. Jadi, siapkan waktu, santai dulu, dan mari kita ngobrol lebih dalam. Pertama-tama, aku mau bilang kalau hidup berantakan itu nggak selalu karena kita malas atau nggak kompeten, ya. Kadang, itu terjadi karena kita nggak punya sistem yang jelas. Semua orang punya kapasitas yang berbeda-beda, tapi kalau sistemnya amburadul, hasilnya pasti nggak maksimal. Jadi, kita nggak akan fokus pada nyari siapa yang salah, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa membereskan semuanya. Oke, coba kita mulai dari satu pertanyaan simpel. Apa yang bikin hidupmu terasa berantakan? Jawab jujur. Apakah itu karena pekerjaan yang terlalu banyak? Waktu yang terasa kurang? Atau mungkin karena kamu sering menunda-nunda? Kadang, kita nggak sadar kalau akar masalahnya justru ada di kebiasaan kecil yang terus kita ulang setiap hari. 1. Mengenali pola yang berulang. Hidup kita ini, kalau dipikir-pikir, sebenarnya adalah kumpulan dari kebiasaan yang kita jalani setiap hari. Kalau kebiasaan kita baik, hasilnya baik. Tapi kalau kebiasaan kita buruk, ya hidup kita juga akan terasa kacau. Coba deh kamu cek rutinitas harianmu. Apa yang biasanya kamu lakukan setelah bangun tidur? Apakah kamu langsung mengecek media sosial, scroll TikTok, atau malah langsung kerja tanpa sarapan? Kalau iya, bisa jadi itu salah satu alasan kenapa harimu sering terasa berat. Solusinya? Bangun rutinitas pagi yang lebih sehat. Mulai dari hal kecil, misalnya bangun tidur tanpa buru-buru ngecek HP. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri, meski cuma Oktober 15 menit. Kamu bisa gunakan waktu itu untuk stretching, meditasi, atau bahkan sekadar duduk santai sambil minum air putih. Percaya deh, kebiasaan kecil ini bisa bikin otakmu lebih jernih dan siap menghadapi hari. 2. Menyusun prioritas, fokus pada yang penting. Masalah lain yang sering bikin hidup berantakan adalah kita terlalu banyak fokus pada hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Misalnya, scrolling media sosial selama berjam-jam, padahal kerjaan menumpuk. Akhirnya, kita stres sendiri karena waktu terasa nggak cukup. Coba deh kamu bikin daftar prioritas harian. Tapi jangan salah paham, ya. Prioritas itu bukan berarti kamu harus menyelesaikan semua hal sekaligus. Fokuslah pada 3 hal utama yang benar-benar penting setiap harinya. Kalau 3 hal ini selesai, kamu udah bisa merasa puas, karena itu artinya kamu produktif tanpa harus membebani diri sendiri. Ada satu teknik yang bisa kamu coba, namanya metode Eisenhower Matrix. Kamu bagi tugas-tugasmu ke dalam 4 kategori. 1. Penting dan mendesak. Ini harus segera dilakukan, misalnya deadline pekerjaan. 2. Penting tapi tidak mendesak. Ini bisa dijadwalkan, misalnya belajar keterampilan baru. 3. Tidak penting tapi mendesak. Misalnya balas chat yang gak terlalu penting, bisa didelegasikan. 4. Tidak penting dan tidak mendesak. Ini yang harus kamu eliminasi, misalnya scrolling tanpa tujuan. Dengan metode ini,
kamu bisa lebih jelas melihat mana yang perlu kamu kerjakan lebih dulu. 3. Mengatasi kebiasaan menunda. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak pengen kerja, tapi ujung-ujungnya malah buka YouTube atau nonton serial? Tenang, kamu nggak sendirian. Menunda-nunda itu masalah umum yang dialami banyak orang, termasuk aku juga dulu. Tapi, menunda-nunda ini bisa jadi salah satu penyebab utama kenapa hidup terasa berantakan. Salah satu cara untuk mengatasi kebiasaan menunda adalah dengan teknik Pomodoro. Caranya simpel banget. Kamu kerja selama 25 menit tanpa distraksi, lalu istirahat 5 menit. Ulangi sampai 4 kali, lalu ambil istirahat lebih panjang sekitar 15-30 menit. Teknik ini bikin otakmu lebih fokus, karena ada jeda waktu untuk beristirahat. Selain itu, coba tanyakan ke diri sendiri, kenapa aku menunda ini? Kadang, kita menunda bukan karena malas, tapi karena tugasnya terasa terlalu besar atau sulit. Kalau ini masalahnya, coba pecah tugas besar itu jadi bagian-bagian kecil. Misalnya, daripada mikir, aduh, harus nyelesain skripsi, coba pecah jadi tugas harian, seperti, hari ini baca jurnal, atau, hari ini tulis 1 paragraf. 4. Mengatur energi, bukan hanya waktu. Banyak dari kita fokus mengatur waktu, tapi lupa kalau energi juga sama pentingnya. Kamu mungkin punya 24 jam sehari, tapi kalau energimu habis, ya nggak akan ada yang selesai. Coba perhatikan pola energimu sepanjang hari. Kapan kamu merasa paling produktif? Ada yang merasa lebih fokus di pagi hari, ada yang lebih aktif di malam hari. Sesuaikan jadwalmu dengan pola energi ini. Misalnya, kerjakan tugas-tugas berat saat energimu lagi penuh, dan simpan tugas ringan untuk saat kamu merasa lelah. Dan jangan lupa, jaga pola makan, tidur, dan olahraga. Ini terdengar klise, tapi faktanya, tubuh yang sehat itu fondasi utama untuk hidup yang lebih teratur. 5. Memberikan ruang untuk diri sendiri. Salah satu alasan hidup terasa berantakan adalah karena kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa memberi waktu untuk diri sendiri. Padahal, me time itu penting banget. Ambil waktu minimal 15-30 menit sehari untuk melakukan sesuatu yang kamu nikmati, tanpa merasa bersalah. Entah itu membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar jalan-jalan santai. Waktu ini bisa jadi momen untuk merefleksikan apa yang sudah kamu capai dan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, jangan ragu untuk bilang tidak pada hal-hal yang gak sesuai dengan prioritasmu. Kadang, hidup kita berantakan karena kita terlalu banyak mengambil tanggung jawab yang sebenarnya bisa kita tolak. 6. Mengubah mindset, proses, bukan hasil. Terakhir, yang gak kalah penting adalah mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Kita seringkali terlalu fokus pada hasil akhir, sampai lupa menikmati prosesnya. Misalnya, kita ingin sukses, tapi kita nggak sabar menghadapi perjalanan menuju ke sana. Padahal, hidup itu bukan soal seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi bagaimana kita menjalani setiap langkahnya. Jadi, daripada terus merasa terbebani, coba nikmati prosesnya. Syukuri setiap kemajuan kecil yang kamu buat, karena itu adalah bagian dari perjalananmu. Jadi, solusi untuk hidup yang berantakan itu sebenarnya sederhana. Mulai dari hal kecil, fokus pada prioritas, atur energi, dan berikan ruang untuk diri sendiri. Ingat, hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Nah, sekarang giliran kamu. Apa langkah kecil yang mau kamu mulai dari sekarang? Yuk, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, perubahan itu dimulai dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Jangan lupa, di video selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tips untuk hidup yang lebih terarah dan bermakna. Sampai jumpa, dan tetap semangat, ya. Hai teman-teman, akhirnya kita sampai di bagian terakhir dari perjalanan ini. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang bagaimana mengenali masalah yang bikin hidup kita berantakan, sampai ke langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk membereskan semuanya. Sekarang, aku mau ajak kamu untuk benar-benar merefleksikan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Siap, ya? Sebelum kita tutup, aku mau bilang satu hal, perubahan itu nggak harus besar, tapi harus konsisten. Kadang kita terlalu terpaku sama hasil instan, sehingga lupa kalau hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya punya dampak yang luar biasa. Jadi, jangan anggap remeh langkah kecil yang kamu mulai dari sekarang. Berani melangkah, meski perlahan. Gini, aku ngerti kok, pasti ada dari kalian yang ngerasa, aduh, ini semua bagus sih, tapi aku nggak yakin bisa konsisten. Atau, aku udah pernah coba, tapi selalu gagal di tengah jalan.
Kalau kamu ngerasa kayak gitu, tenang. Aku di sini bukan buat ngejudge kamu, tapi buat kasih perspektif baru. Coba bayangin gini, kamu lagi belajar naik sepeda. Awalnya pasti jatuh, kan? Tapi kalau kamu berhenti karena takut jatuh lagi, kapan kamu bisa lancar? Sama halnya dengan hidup. Kalau kamu berhenti mencoba cuma karena pernah gagal, kamu nggak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Kuncinya adalah berani melangkah, meskipun perlahan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Misalnya, kalau kamu ingin membangun kebiasaan bangun pagi, nggak perlu langsung pasang target bangun jam 5 setiap hari. Mulai dari bangun 15 menit lebih awal dari biasanya. Setelah konsisten, tambah lagi 15 menit. Kecil, tapi terus-menerus. Menjadi teman baik untuk diri sendiri. Kadang, kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita sering nyalahin diri sendiri kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencana. Padahal, hidup itu nggak selalu mulus, dan itu wajar. Kamu nggak perlu jadi sempurna untuk merasa berharga. Coba deh pikir, kalau sahabatmu datang ke kamu dan bilang dia merasa gagal, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan bilang, "Hei, nggak apa-apa. Kamu udah coba yang terbaik." Tapi kenapa kita nggak pernah ngomong hal yang sama ke diri kita sendiri? Mulai sekarang, aku mau aja kamu buat jadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu merasa gagal, beri waktu untuk diri sendiri buat istirahat dan coba lagi. Ingat, nggak ada manusia yang selalu berhasil. Tapi yang membedakan orang sukses adalah mereka nggak berhenti mencoba. Mengambil kendali hidup. Salah satu hal yang bikin hidup terasa berantakan adalah kita merasa nggak punya kendali. Kayak semua hal terjadi begitu saja, dan kita cuma bisa ikut arus. Padahal, kamu punya lebih banyak kendali atas hidupmu daripada yang kamu sadari. Coba mulai dari hal kecil yang bisa kamu kontrol. Misalnya, waktu tidurmu, makanan yang kamu konsumsi, atau kegiatan yang kamu lakukan di pagi hari. Dengan mengambil alih kendali atas hal-hal kecil ini, kamu akan mulai merasa lebih percaya diri untuk mengatur hal-hal yang lebih besar. Dan satu hal lagi, jangan biarkan orang lain menentukan bagaimana kamu harus menjalani hidupmu. Hidup ini milikmu, bukan milik orang lain. Kalau kamu terus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kapan kamu akan merasa puas? Jadi, ambil alih kendali, dan jalani hidup sesuai dengan apa yang penting buat kamu. Mengapresiasi proses. Aku tahu, seringkali kita merasa frustrasi karena hasil yang kita inginkan belum tercapai. Tapi coba deh pikir, apakah kamu sudah memberi dirimu waktu untuk menghargai setiap langkah yang sudah kamu ambil? Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai ke tujuan, tapi tentang bagaimana kamu menikmati setiap prosesnya. Misalnya, kalau kamu sedang berusaha menabung untuk sesuatu yang besar, jangan lupa nikmati perjalanan saat kamu menyisihkan sedikit demi sedikit. Setiap progres kecil itu layak dirayakan, karena itu adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk berhenti sejenak setiap kali kamu merasa lelah. Lihat kembali apa saja yang sudah kamu capai, meskipun itu terlihat kecil. Percayalah, langkah-langkah kecil itu yang akan membawa kamu ke tujuan besar. Bersama kita bisa lebih baik. Sebelum kita tutup, aku mau bilang kalau kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua punya tantangan masing-masing, tapi kita juga punya kekuatan untuk saling mendukung. Jadi, kalau kamu merasa berat, jangan ragu untuk berbagi cerita. Kamu bisa tulis di kolom komentar, dan siapa tahu, ada orang lain yang punya pengalaman serupa dan bisa kasih kamu solusi atau semangat baru. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, aku ajak kamu untuk berbagi ke orang lain. Kadang, apa yang kelihatan kecil bagi kita bisa jadi sesuatu yang besar buat orang lain. Teaser tema berikutnya. Nah, untuk video selanjutnya, aku sudah siapkan sesuatu yang gak kalah menarik. Kita akan bahas tentang bagaimana menghadapi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Karena jujur aja, kegagalan itu nggak bisa dihindari, tapi cara kita menghadapinya adalah kunci untuk bangkit lagi. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan pantengin terus channel ini. Aku nggak sabar buat berbagi lebih banyak tips dan cerita inspiratif dengan kalian. Terima kasih banget buat kamu yang sudah menyimak sampai di bagian ini. Aku benar-benar berharap apa yang kita bahas hari ini bisa memberi kamu perspektif baru dan semangat untuk mulai memperbaiki hidupmu. Ingat, hidupmu terlalu berharga untuk dibiarkan berantakan. Kamu punya kekuatan untuk mengubah segalanya, satu langkah kecil demi langkah kecil. Jadi, ayo kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa, kamu nggak sendiri. Tetap semangat,
Ya,